القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah berbalas surga. Sedekah atau sedekah adalah amalan yang mulia. Seseorang yang melakukannya akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akhir-akhir ini banyak orang yang lebih menekankan berbuat amalan dermawan ini dengan iming-iming balasan dunia, yaitu menjadi kaya raya, bisnis lancar, dan sebagainya. Padahal tidak selayaknya amalan akhirat kita niatkan untuk mencari dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini kuberikan kabar gembira dengan kemudahan, kedudukan, dan kemuliaan, dengan agama dan kekuatan di muka bumi. Juga akan diberikan pertolongan. Barang siapa yang melakukan amalan akhirat untuk mencari dunia, maka dia tidak akan memperoleh satu pun di akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Pada kesempatan kali ini, kami akan ketengahkan sebuah kisah dari sahabat Nabi SAW. Bagaimana motivasi mereka dalam membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang patut kita jadikan teladan tersebut adalah kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dan juga seorang khalifah Amirul Mukminin. Bersamaan dengan itu, beliau juga seorang yang dermawan dan terbiasa hidup sederhana. Yunus bin Ubaid mengisahkan bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya para sahabat yang tidur qailullah atau istirahat di tengah siang di dalam masjid. Al-Hasan menjawab, aku melihat Utsman bin Affan tidur qailullah di masjid, padahal saat itu dia masih menjadi khalifah. Setelah bangkit, bekas kerikil terlihat menempel di punggungnya. Kami pun berkata, lihatlah, dia adalah Amirul Mukminin. Lihatlah, dia adalah Amirul Mukminin. Hadis riwayat Ahmad. Adapun kisah tentang kedermawanannya dan berharap pahala akhirat dari amalan tersebut. Menghibahkan hutang seseorang karena kesolehannya. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa Talha datang menemui Utsman bin Affan di luar masjid dan berkata kepada beliau, uang 50.000 yang dulu aku pinjam sekarang sudah ada. Kirimlah utusanmu untuk datang mengambilnya. Utsman menjawab, uang tersebut sudah kami hibahkan untukmu karena kepahlawananmu. Memberikan sumur untuk kepentingan kaum muslimin. Tak kala rombongan kaum muhajirin sampai di Madinah, mereka sangat membutuhkan air. Di sana terdapat mata air yang disebut sumur rumah, milik seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Laki-laki itu sudah biasa menjual satu ghirba air dengan satu mud makanan. Melihat hal itu, Rasulullah bertanya kepadanya, sudikah kamu menjualnya dengan ganti satu mata air di surga? Laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa lagi selain sumber air ini, dan aku tidak bisa menjualnya memenuhi permintaan Anda. Pembicaraan tersebut didengar oleh Utsman bin Affan. Tak lama kemudian, ia membeli sumur tersebut dengan harga 35.000 dirham. Selanjutnya, dia menemui Nabi dan berkata, akankah saya mendapatkan mata air di surga seperti Anda janjikan kepada laki-laki dari Bani Ghifar tadi? Beliau menjawab, tentu. Utsman pun berkata, kalau begitu, biarkanlah aku yang membelinya dan akan aku wakafkan untuk kaum muslimin.
Utsman bin Affan benar-benar mengharapkan pahala akhirat dari pemberian yang ia lakukan. Membebaskan hamba sahaya. Dari Abu Thawr Al-Fahmi, pada suatu hari Thawr pernah menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perhatikanlah apa yang dikatakan Utsman berikut ini. Beliau tidak pernah berharap dunia dalam amalan akhiratnya, dalam derma dan pemberiannya. Utsman berkata, "Aku mengharapkan Robku. 1. Aku adalah orang keempat dari 4 orang pertama yang masuk Islam. 2. Aku tidak pernah berdusta. 3. Aku tidak mengharapkan dunia dan mendambahkannya. 4. Setelah berbaiat kepada Rasulullah, aku tidak pernah meletakkan tangan kananku di kemaluanku sejak memeluk Islam. 5. Aku tidak pernah melewatkan satu Jumat pun tanpa membebaskan seorang budak atau hamba sahaya. 6. Jika pada hari Jumat itu aku tidak mempunyai budak, maka aku akan memerdekakan pada hari berikutnya. 7. Aku tidak pernah berzina, baik itu pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. 8. Aku ikut menyediakan pembekalan pasukan Islam dalam menghadapi perang Tabuk. 9. Nabi menikahkanku dengan putrinya Ruqayyah hingga dia meninggal dunia. Kemudian beliau menikahkanku dengan putri lainnya, yaitu Ummu Kulsum. Dan yang ke-10, aku tidak pernah mencuri semasa jahiliyah maupun semasa Islam. Keutamaan-keutamaan Utsman di atas sekaligus sebagai jawaban bagi mereka yang berani merendahkan kehormatan dan melecehkan seorang sahabat dengan 2 kali dinikahkan Rasulullah SAW dengan putrinya ini. Inilah beberapa contoh pemberian yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang kesemuanya dimotivasi oleh balasan surga, bukan balasan dunia. Hendaknya kita pun demikian. Ketika bersedekah dan memberikan, kita hadirkan niat akhirat di hati kita, bukan niat menjadi kekayaan materi dunia. Memang, terkadang motivasi dunia dibutuhkan untuk mengikis rasa pelit yang bersemayam di dalam hati, atau untuk memotivasi orang-orang yang masih lemah keimanannya terhadap akhirat. Sebagaimana sebagian orang-orang yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW kepada Islam, mereka berharap harta dari keislaman tersebut. Namun setelah keimanan mereka meningkat, mereka pun mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yakni mengedepankan akhirat dari balasan dunia. Tinggallah orang-orang yang bersedekah dengan motivasi dunia. Apakah mereka ingin naik kelas atau tetap berada di level terbawah? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah orang yang terkaya sekaligus paling dermawan. Utsman bin Affan umpamanya di Madinah saat itu yang terjadi adalah krisis air. Maka Utsman bin Affan membeli sumur Bi'r Ru'mah. Sumur ini adalah milik orang Yahudi. Maka terjadilah tawar-menawar antara Yahudi dan Utsman bin Affan. Maka terjadilah kesepakatan harga sumur tersebut 20.000 dirham. Yang saat ini dirham harganya sekitar 30 atau 40.000. Bisa dikalikan 20.000 kali 30 atau 40.000 untuk harga sebuah sumur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang membeli dan membebaskan sumur Yahudi itu, tolaul jannah, maka ia masuk surga. Maka dibelilah oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengumumkan di Masjid Madinah bahwa sumur Ru'mah saya hibahkan untuk masyarakat. Siapapun
masyarakatnya membutuhkan boleh mengambil air itu dengan gratis, kecuali keluarga Usman, karena Usman mempunyai sumur sendiri karena ia orang kaya. Demikian, semoga memberi manfaat. Rahimakumullah, Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.